Selamat malam para saudara dan saudariku yang baik dimanapun saudara dan saudariku yang baik berada. Pada malam hari ini saya akan berbagi mengenai kisah Rasul Petrus, salah seorang dari murid Yesus atau Rasul Yesus yang dipanggil Yesus sendiri. Sebelum kita memperdalami kisah Petrus tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui sedikit banyaknya mengenai kisah atau riwayat Petrus. Petrus tersebut adalah seorang nelayan. Dia memiliki saudara Andreas. Petrus yang nama aslinya adalah Simon. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan Petrus, yaitu disitulah Yesus memanggilnya sebagai seorang rasul dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Beriring berjalannya waktu, hubungan Yesus dengan Petrus semakin intensif, di mana Petrus, yaitu gurunya Kristus Sang Mesias tersebut. Perubahan nama dari Simon menuju Petrus yaitu diberikan oleh Yesus sendiri. Arti Petrus ialah batu karang. Nama Petrus itu diberikan oleh Yesus sendiri karena kepribadian Petrus pemberani, maka Yesus memberi kepadanya sebagai batu karang, wadas. Petrus juga secara tidak langsung menjadi paus pertama orang Kristiani. Tetapi beriring berjalannya waktu, Petrus mengatakan imannya mengenai eksistensi Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias penyelamat dunia. Tetapi bukan Petrus yang mengatakan itu, tetapi Roh Allah itulah yang mengatakan itu kepada Petrus, karena Petrus ialah seorang murid Yesus, maka dengan sedikit banyaknya ia pasti mengalami suara batin yang begitu dalam. Tetapi walaupun dikatakan Petrus sebagai pengikut Yesus yang setia, tetapi juga Petrus mengalami kelemahan secara manusiawi, yaitu ketika Yesus hendak disalibkan, di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Hal itu terjadi, tetapi Yesus sebagai penyelamat dunia itu tetap mempercayai Petrus sebagai pemimpin gereja paus pertama, karena dia memiliki keberanian serta ketangguhan dalam kepribadiannya tersebut. Setelah Yesus bangkit, Petrus pun menyadari bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Mesias, Sang Penyelamat. Yesus bangkit dari kematiannya itu merupakan sebuah tanda yang mulia bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, penyelamat itu sendiri, bahwa kita yang akan mati ini bangkit bersama Kristus jika kita mengimani serta melakukan ajaran Kristus tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah Yesus bangkit, Petrus mengalami kekuatan batin, kekuatan jiwa yang mendorong hasratnya untuk mewartakan Kristus yang bangkit itu, Sang Penyelamat dunia itu, ketika Pentakosta, yaitu dengan adanya lidah-lidah api, Petrus dan murid lainnya, para rasul lainnya merasa dibuatkan. Itulah yang menjadi
pegangan Petrus sehingga dia menjadi pemberani. Dan juga Petrus mengalami atau diberi kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Hal itu terjadi. Kekuatan Petrus untuk menyembuhkan orang sakit itu berasal dari Yesus Kristus tersebut. Yesus Kristus tersebutlah yang bekerja di dalam diri Petrus. Makanya Petrus dapat melakukan hal-hal yang besar serta mulia di luar nalar manusia. Kita telah mengetahui bahwa Petrus itu adalah seorang nelayan. Barangkali dalam tanda kutip, seorang nelayan itu adalah secara intelektual memiliki keterbatasan karena dia bukan seorang terpelajar. Tetapi walaupun demikian, Petrus tetap berani dan juga berwibawa untuk menyampaikan khotbah-khotbahnya serta ajarannya mengenai kebangkitan serta Yesus Kristus itu sang penyelamat, yaitu dengan khotbah-khotbahnya serta kewibawaannya sebagai pemimpin para rasul. Maka beriring berjalannya waktu, Petrus itu berada di Roma. Dia sebenarnya bisa melarikan diri, tetapi karena dia merefleksikan lebih dalam mengenai kebangkitan Yesus Kristus itu sang gurunya itu, dia pun ingin disalibkan dan mati disalibkan seperti gurunya tersebut. Tetapi hal yang menarik di sini yaitu kisah Petrus tersebut, di mana dia tidak sama disalibkan seperti Yesus, tetapi Petrus disalibkan dengan kepala di atas dan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Di sini adalah kerendahan hati Petrus bahwa dia tidak layak disalibkan dengan posisi sang gurunya tersebut, yaitu Yesus Kristus sang penyelamat dunia tersebut. Saudara dan saudariku yang baik, ketika kita dekat kepada Yesus Kristus sang penyelamat dunia tersebut, kita pun akan mengalami seperti kisah Petrus tersebut, di mana kita akan mengalami kerendahan hati. Karena apa? Kerendahan hati itu terjadi karena Kristus berkarya di dalam hidup kita. Demikian juga kita akan melakukan kerendahan hati di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di tempat kita bekerja, karena kita mengalami Kristus di dalam sangkar suci kita. Agar kita dapat mengenal serta mengalami Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terlebih dahulu mencari posisi yang baik untuk berdoa serta berelasi serta berbicara kepada Sang Kristus tersebut. Maka kita akan mengenal diri kita dan pencipta kita sesungguhnya. Maka hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Itulah panggilan kita menjadi baik dan kudus seperti Yesus Kristus sang penyelamat dunia tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Amin.